salam budaya, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur semua, kali ini saya betul ingin bertanya kepada Romo Mahesa tentang agama Budi. Saya rasa kita nggak bahas agama, tapi bahas budi pekerti nggak apa-apa. Oh, budi pekerti. Bahas gini, kepercayaan. Romo. Oh, gini Romo. Ada banyak berita yang saya baca, ada banyak berita yang saya dengar. Bahkan kemarin beberapa teman juga istilahnya apa ya, saling memperbincangkan itu, bahwa sebenarnya agama di Indonesia itu apa sih? Indonesia nggak punya agama, gitu. Artinya bukan Indonesia, maaf, Nusantara itu sebenarnya nggak punya asli agama Indonesia itu nggak ada. Karena kalau menurut teman-teman sih, Indonesia itu semua agama yang ada di Indonesia itu adalah agama impor. Ya. Islam dari Arab, kemudian Nasrani dari Barat, Hindu dari kan gitu tahu. Ya. Nah, tetapi bahwa kalau saya mengamatinya begini Romo, itu tidak lepas dari inti dari semua agama itu adalah kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Itu Romo. Nah, tetapi sebenarnya di Nusantara itu sendiri yang sekarang ini namanya Indonesia, itu sebenarnya dulu pernah ada yang, kalau saya tidak salah mendengar, itu agama yang disebut dengan agama Budi. Nah, itu maksudnya Budi itu budi pekerti. Ya. Begitu ya Romo ya? Bisa. Nah, bisa. kalau saya minta penjelasan ke Romo, yang awal-awal dulu itu ceritanya seperti apa Romo? Sebelum ada Indonesia, Ya. itu masih boleh dibilang Nusantara. Ya. Masyarakat kita itu lebih banyak animisme dan dinamisme. Awalnya semacam itu. Animisme, dinamisme, mempercayai tentang kekuatan alam, kekuatan makhluk hidup, mempercayai roh, jiwa-jiwa leluhur yang sudah tidak ada, ya. Sehingga ketika misalkan ya kerbau itu makhluk hidup ya, perkasa, bermanfaatnya banyak buat manusia. Kemudian dia sedekahi. Dia sedekahi itu bukan dia, masyarakat kita itu menyembah kerbau, tidak, tapi menyelamatkan. Istilahnya sama berterima kasih, bahwa dari kerbau ini bisa turut membajak, turut ini bermanfaat untuk dirinya gitu ya, untuk manusia gitu. Kemudian pohon, pohon misalkan lebih banyak padi gitu ya, padi bermanfaat, maka dia bikin sedekah untuk padi agar berterima kasih pada alam, pada padi itu sendiri berterima kasih, pada penguasa padi itu juga berterima kasih, bukan menyembah, tidak berterima kasih, memohon laut, karena masyarakat kita itu ya itu sangat mempercayai hal itu. Juga roh-roh para leluhur yang sudah tidak ada, di mana diyakini bisa merestui, masih bisa mengayomi, masih ada di sekelilingnya. Itu yang dipercayai. Kemudian muncullah aliran kepercayaan, gitu kan? Aliran kepercayaan ini adalah penyempurnaan dari animisme dan dinamisme, ya. Kalau itu lebih pada teknisnya Romo atau apa? Teknisnya, jadi dari keduanya ini jadi aliran kepercayaan. Karena ketika dulu animisme dulu, kemudian dinamisme ada sendiri. Ini dua-duanya gitu loh. Makanya disempurnakan dalam satu kepercayaan itu. Kepercayaan itu sendiri. Nah, setiap wilayah di Nusantara itu ada kepercayaan masing-masing. Anggap di Tanah Toraja, ya, bahwa masyarakat
eh, mempercayai bahwa para leluhur itu masih ada dan mereka memberikan tempat utama mesti di tebing, ya kan, ditaruh di tebing dengan dirias demikian rupa, ya kan. Mereka mempercayai bahwa sang leluhur yang sudah tidak ada itu masih ada di antara kita, atau ada ikatan rasa gitu ya. Masih ada ikatan rasa dan yang sudah jiwa-jiwa ini dekat pada sang pencipta. Juga di masyarakat Jawa, ya kan, masyarakat Jawa di tanah kuburan gitu kan, kuburan kita mendoa, ya kan, mendoakan, kemudian dengan memberi bunga-bunga. Kalau memberi bunga itu apa? Lebih pada penanda gitu ya. Itu penanda kalau bahwa kita sudah ke situ. Ya, gitu. Kita sudah ke situ, dan untuk sebuah doa, harapan atau apa, selayaknya memang wangian itu sangat dibutuhkan. Gitu loh, dalam upacara adat apapun tidak akan lepas dari bunga-bunga dan wewangian. Itu kan. Nah, dimana mungkin di situ berharap agar yang sudah tidak ada jiwa rohnya itu juga merestui kita ketika itu, ya. Kemudian bisa langsung memintakan kepada yang kuasa ini, semacam itulah. Kemudian muncul lagi, baru muncul agama gitu kan, setelah itu. Tapi kita tidak akan berbicara tentang agama. Nah, ini kaitannya dengan kepercayaan itu tadi, yang kemudian diwujudkan dalam perilaku, attitude, ya, perilaku. Nah, kalau saya melihat kepercayaan yang saya amati, Romo, lebih ini ya, lebih apa bahasa Jawanya apa? Apa ya, Romo ya? Maksudnya relatif lebih halus itu loh. Ya, itu apa hubungannya apa, Romo? Karena gini, mungkin bukan hanya di kepercayaan ya, di agama ya, ketika orang sudah bisa rasa, ini sudah bisa menyentuh ke yang hakiki, orang akan lebih arif, lebih menep. Nah, dalam kepercayaan tentunya juga seperti itu, karena bukan hanya kepercayaan, di dalam kepercayaan itu juga banyak piweling, banyak aturan. Misalkan ya, kita harus menghormati orang tua agar tidak kualat, gampangnya kan gitu kan. Kemudian kita harus saling tolong menolong. Ini contoh simpel ya. Kita tidak boleh iri dan dengki, kita tidak boleh mencubit orang lain. Diajarkanlah di dalam kepercayaan itu tentang kasih sayang, asih, asuh. Nah, dari situ kan ya sering kita bahas ya, Romo ya. Dari situ kemudian muncul mitos-mitos yang di situ terkandung piweling, sanepo. Itu yang dari sejak zaman dahulu itu, kalau sekarang yang masih ngerti loh ya, Romo, yang masih ngerti, yang masih melakukan itu, misalnya tidak boleh ini, tidak boleh itu gitu, masih melakukan, dan ternyata juga baik-baik saja. Tidak apa ya, Romo, tidak kok kemudian kuno atau apa, ya enggak juga ya. Enggak juga, karena sebetulnya masalah kepercayaan, masalah keyakinan itu adalah masalah rasa, ya kan? Rasa yang dipunyai oleh perorangan, bukan kelompok, bukan masyarakat, tapi perorangan. Ketika seseorang itu nyaman dengan kepercayaannya, ketika seseorang itu meyakini dengan keyakinannya, kemudian dia mendapatkan apa yang dia inginkan, baik itu kedamaian hidup, kebahagiaan, ataupun apa yang dia inginkan, maka dia akan nyaman. Jadi tidak mesti kita itu sama, kepercayaan, keyakinan kita itu tidak mesti sama. Tapi inti dari yang dipegang itu, keyakinan keyakinan saya
mendatangkan kepada diri masing-masing sesuatu yang diharapkan, tentunya akan ya nyaman gitu kan. Tapi kalau dipaksakan, CT ngomong bener keyakinanku, saya ngomong bener keyakinanku, maka akan terjadi benturan dan tidak akan terjadi harmoni. Nah, dalam kepercayaan itu juga ada sebuah privilege, kita harus saling menghormati. Itu sudah diajarkan oleh leluhur kita. Jadi kita boleh berbangga pada Nusantara ini. Kita boleh bahagia pada Ibu Pertiwi kita ini, bahwa di Nusantara ini beraneka ragam kepercayaan, ya kan? Beraneka ragam keinginan, namun bisa saling menghormati, ya kan? Nusantara loh. Namun ketika, ya kan, ada anasir unsur lain yang dimana bukan asli Nusantara, ya terasa kan, wah ini kok seperti ini itu loh. Jadi sebaik-baiknya, sebijak-bijaknya seseorang adalah yang bisa membuat ketentraman, kemaslahatan, kedamaian dalam kehidupan dalam masyarakat tentunya. Itu. Dan ada gini juga, makanya ya, terhadap alam ini, kepercayaan di Nusantara ini sangat-sangat mengagumkan semesta raya, jagat raya. Jagat raya ini bukan hanya makhluk hidup, benda mati, dari batu, tumbuhan, binatang. Jadi semua yang diciptakan, yang ada di atas bumi ini, yang ada di dalam bumi, ada di bawah langit, semua ada manfaatnya. Semua mempunyai fungsi, ya itu yang diyakini masyarakat di kepercayaan kita. Jadi maksudnya kan gini ya Romo, jangan menganggap hanya diri kita yang bermanfaat, gitu ya. Tapi semua itu bermanfaat. Baik itu, misalkan binatang buas, binatang tidak buas, yang jinak ataupun tidak jinak, kemudian tumbuhan, buah yang beracun atau tidak beracun, batu yang kecil maupun besar, yang besar, semua ada manfaatnya. Dan manusia itu memang wajib berterima kasih pada apa yang di atas tanah ini, apa yang ada di bawah tanah ini, apa yang ada di langit itu. Itu sangat luas, sangat luas. Hatur nuwun Romo. Demikian sedulur semua, bijak berperilaku, bijak berkata-kata merupakan wujud dari apa yang sudah kita pelajari dari kepercayaan itu sendiri. Salam budaya.